Itu semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Sehingga pagi yang ini Tuhan, kami boleh berimpun di tempat ini. Di dalamnya kami muji dan muliakan nama-Mu. Mari Engkau bertata Engkau di atas setiap pujian penyembahan kami. Berikan kami roh sukacita-Mu pagi hari yang indah ini Tuhan. Karena kami hidup yang terbaik buat Engkau. Lewat setiap pujian penyembahan kami, biarlah hadirat-Mu telah memenuhi setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah pagi hari ini, mulai awal, tengah, hingga pada akhirnya. Kami letakkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai dengan ibadah pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Bagaimana kamu saudara hari ini? Hidup sehat, tetap semangat, diberkati Tuhan. Amin. Mari kita bersuka cita. Yang percaya kita memiliki sobat yang setia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita pagi hari ini. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Haleluya. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku
Kita buka hati kita untuk kita terima berkat firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji,
kami boleh ada dalam hadirat-Mu. Pagi di mana kami boleh menikmati kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Pagi ini Tuhan kami rindu lawanan-Mu. Pagi ini kami rindu jamaah-Mu. Pagi ini kami rindu tangan kasih-Mu, belas kasih-Mu turun atas setiap kami ya Tuhan. Menjamah baik Allah kami di tempat ini maupun kami yang ada di rumah-rumah. Kami percaya Tuhan, tangan kuasa-Mu akan menjangkau setiap kami. Terima kasih. Tapi kami siap Tuhan untuk menerima akan kebenaran firman. Mari Tuhan berfirman-Lah Engkau, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biar setiap kebenaran firman yang kami dengar pagi hari ini, kebenaran firman-Mu itu yang memerdekakan setiap kami Tuhan. Hati kami siap untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur karena di hari yang ke-16 ini di tahun 2022 kita boleh ada bersama-sama menikmati akan setiap kebaikan Tuhan. Amin saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan melihat kembali kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-7. Ulangan pasalnya yang ke-7, kita akan melihat pada ayatnya yang ke-21. Kalau sudah ketemu, mari kita akan baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa di dalam kita memasuki tahun 2022 ini, hidup kita jangan lagi dikuasai oleh rasa takut dan gemetar akan apa yang akan terjadi di hadapan kita selama tahun 2022. Sekalipun mungkin saya percaya setiap kita mendengar berita-berita mengenai tahun 2022 lewat media sosial, apa yang akan terjadi ke depan di tahun 2022 ini, pasti ada di antara kita yang mendengarnya. Dan saya tahu kalau kita mendengar berita-berita itu pasti timbul rasa takut, pasti timbul rasa khawatir, pasti timbul rasa gemetar akan apa yang hendak kita akan hadapi di tahun 2022 ini. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan datang dalam hidup saya dan saudara. Meskipun orang meramalkan tentang tahun 2022 yang jelek-jelek, tetapi kita tidak boleh takut dan gemetar. Amin. Supaya kita tidak takut dan gemetar dalam menghadapi apapun yang akan terjadi di tahun ini, saudara, maka ada dua hal yang perlu untuk kita pegang dalam hidup ini. Yang pertama, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, supaya kita tidak takut, supaya kita tidak gemetar dalam menghadapi situasi ke depan yang akan kita jalani dan akan kita hadapi. Maka yang pertama, kita sebagai umat-umat Tuhan harus senantiasa pegang janji Tuhan.
atas setiap hidup kita semuanya. Katakan amin. Kita mesti pegang janji Tuhan. Mengapa sebagai orang yang percaya kita harus pegang janji Tuhan? Sekali lagi saya katakan, kita pegang janji Tuhan karena kita percaya hanya janji Tuhan itu yang murni bagi kehidupan saya dan saudara. Katakan amin. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-7, di sana dikatakan demikian. Mazmur 12 ayat yang ke-7, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Janji Tuhan itu adalah janji yang murni, janji yang sudah teruji. Alkitab katakan, bahkan di dalam ayat yang lain, janji Tuhan itu ya dan amin. Amin saudara. Artinya apa? Artinya hanya di dalam Tuhan itu ada satu kepastian bagi hidup saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Kenapa kita mesti pegang janji Tuhan? Karena kita percaya hanya di dalam Tuhan ada kepastian bagi hidup saya dan saudara. Ada kepastian. Kalau di dunia ini janji setiap orang belum tentu ada kepastian bagi kita. Ya. Kita tahu di bidang apapun di dunia ini. Contoh, mungkin kalau kita ikut asuransi, maka ketika kita mengikuti asuransi, agen dari asuransi itu akan menjelaskan, nanti kalau terjadi seperti ini Pak, Bapak akan mendapatkan seperti ini. Biasanya kan begitu, ya kan? Nanti kalau terjadi Pak, Bapak dapat seperti ini. Dan seringkali kita melihat dalam perjalanannya, akhirnya kadang-kala janji yang disampaikan oleh agen tadi belum tentu itu menjadi satu jaminan bagi hidup orang yang mau diasuransikan. Semua tergantung daripada agen yang menawarkan itu. Kalau perusahaan asuransi mungkin apa yang dijanjikan itu pasti, dia katakan pasti akan dibayarkan. Tapi ketika terjadi belum tentu dibayarkan seperti yang kita pikirkan. Belum tentu. Apalagi janji manusia. Janji manusia kadang-kala tidak murni. Janji manusia kadang-kala tidak bisa memberi kepastian. Tetapi sekali lagi, kenapa kita mesti pegang janji Tuhan? Karena kita tahu hanya janji Tuhan yang bisa memberi kepastian bagi hidup saya dan hidup saudara. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita tidak usah takut. Kita tidak usah gemetar ketika diperhadapkan di tahun 2022 ini apapun yang terjadi. Kita tidak usah takut. Karena kita percaya selama kita pegang janjinya Tuhan, maka janji Tuhan itu yang akan memberi kita kepastian dan jaminan bagi hidup saya dan saudara. Amin. Kalau kita membaca dalam Alkitab ada banyak janji-janji Tuhan bagi hidup saya dan saudara. Banyak. Janji tentang penyertaannya. Kalau kita membaca di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima bagian B, Tuhan berjanji di sana bahwa sekali-kali Dia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kehidupan saya dan saudara. Amin, saudaraku.
Itu janji Tuhan. Itu artinya apa? Artinya sepanjang tahun 2022 ini, apapun yang kita alami, meskipun situasinya, keadaannya itu buruk bagi hidup saya dan saudara, sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah takut dan jangan pernah gemetar untuk menghadapi semuanya itu. Kalau Tuhan berjanji, Dia tidak akan pernah membiarkan, bahkan Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan. Itu pasti akan Tuhan lakukan dalam kehidupan saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Pasti. Karena hanya di dalam Yesus Tuhan kita ada kepastian bagi hidup saya dan saudara. Cuma kadang-kala yang terjadi dalam hidup ini seringkali kitanya yang merasa diri sendirian. Kita berpikir Tuhan sepertinya kok tidak ada bersama dengan aku. Ketika aku menghadapi berbagai macam kesulitan, kesukaran dalam hidup ini. Katanya janji Tuhan itu memberi kepastian bagi hidupku. Tapi mana buktinya? Seringkali kita berpikir seperti itu. Ketika kita sedang diperhadapkan dengan situasi dan keadaan yang tidak pernah kita harapkan itu terjadi dalam hidup kita, kita merasa seperti itu. Tetapi sekali lagi saya mau mengatakan pagi hari ini, seperti yang firman Tuhan katakan, janjinya itu memberi kepastian. Itu berarti di situasi apapun dalam hidupmu. Mungkin saat ini engkau sedang berada pada titik yang paling rendah dalam kehidupanmu. Engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu gemetar. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kehidupanmu. Amin. Dia pasti, saya katakan, akan menolong setiap kehidupan kita semuanya. Dia pasti menolong. Dan perlu kita ingat, kalau Tuhan yang ada bersama dengan kita, Dia adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Itu artinya di tengah situasi apapun yang kita alami, Dia selalu memberi kemampuan bagi hidup saya dan saudara. Pujian yang seringkali kita nyanyikan, aku, engkau ada bersamaku. Pujian ini kalau kita nyanyikan di tengah kita sedang menghadapi situasi, keadaan yang paling rendah dalam hidup ini, saudara nyanyikan pujian ini, di situ saudara mendapatkan kekuatan. Ada seorang jemaat Tuhan, dia paling suka mendengarkan pujian ini. Karena pujian inilah yang memberi dia kemampuan, kekuatan di saat dia sedang menghadapi titik yang paling rendah di dalam kehidupannya. Dia menyadari orang yang paling dekat dengan dia belum tentu di tengah situasi yang dia alami dia ada bersamanya. Pujian tadi kita telah nyanyikan, hanya Yesuslah satu-satunya sobat yang paling setia atas hidup saya dan saudara. Amin. Dia sobat yang setia. Di tengah situasi apapun, hanya Yesus satu-satunya sobat yang paling setia bagi kehidupan saya dan saudara. Mungkin kita sedang berjalan pergi ke satu tempat, tidak bersama dengan istri, tidak bersama dengan keluarga, kita sendirian. Dan di tengah sendirian itu tiba-tiba ada satu hal yang terjadi. Mungkin kita tidak bisa menghubungi orang yang terdekat dengan kita. Tapi sekali lagi, ada Tuhan yang bisa kita hubungi setiap saat, setiap waktu dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan, pegang terus janji Tuhan. Karena hanya janji Tuhanlah yang mampu memberi hidup saya dan saudara kepastian bagi kehidupan kita. Ingat, kepastian yang Tuhan beri bagi hidup saya dan saudara
itu berlaku bukan hanya ketika kita masih hidup di dunia ini, tapi kepastian yang Tuhan berikan atas hidup saya dan saudara itu berlaku sampai kekekalan nanti. Yang percaya dengan amin? Sampai kekekalan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, supaya kita tidak takut dan gemetar dalam menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup ini, maka yang kedua, kita harus percaya bahwa Allah yang menyertai hidup kita adalah Allah yang besar dan dahsyat bagi hidup saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Jika yang menyertai hidup saya dan saudara adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, maka kita harus punya keyakinan bahwa apa yang dilakukan Tuhan pasti adalah perkara-perkara yang besar dan dahsyat bagi hidup kita. Amin, saudaraku. Kalau Dia adalah Allah yang besar, Dia Allah yang dahsyat, maka apa yang diperbuat Tuhan atas hidup saya dan saudara pasti tentunya adalah perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang dahsyat, yang kadang-kadang tidak pernah kita pikirkan. Itu yang Tuhan selalu sediakan bagi hidup orang-orang yang selalu berharap akan Dia. Katakan amin. Kalau kita mau berpikir dalam hidup ini, kita mau merenungkan dalam hidup ini, apa yang tidak pernah kita pikirkan, kadang-kadang itu yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Amin, saudaraku. Ya, Tuhan sediakan. Ya. Kemarin pertemuan persekutuan pendeta di tempat kita, kemarin ada persekutuan hamba Tuhan di tempat kita, hanya 9 orang. Ya. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Ya. Selama pakai masker, tentu orang tidak tahu kalau saya tidak punya gigi, kan begitu, ya kan? Tidak tahu. Hanya beberapa orang yang tahu kalau saya sudah tidak punya gigi, kan begitu. Ketika makan, tiba-tiba orang datang sama saya, Pak, ada giginya habis? Ya, bisa ditanya, Pak, giginya habis seperti bayi, kan? Ya kan? Tidak punya gigi. Ya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan? Tuhan yang selalu sedia. Amin, saudaraku. Ya, yuk katakan sama saya, pasang gigi, Pak, nanti saya biayai. Ya. Meskipun yang janji sama saya itu banyak, saudara. Ya. Untuk membiayai gigi saya ini, ya. Banyak yang janji sama saya. Cuma saya kalau mau mengingatkan lagi itu suka. Nanti bakal giginya habis, Bapak beritahu saya. Saya ini suka mau ngomong. Ya. Istri saya bilang, kumpul cek anget-anget ya, segera. Ya, pergi ke dokter tanya, pasang giginya berapa? Beritahu orangnya. Kumpul cek anget, artinya kumpul masih panas-panasnya orang itu ngomong gitu. Jangan sampai lama nanti lupa kan. Namanya orang yang bisa lupa, ya kan? Apa yang tidak pernah saya pikirkan, Tuhan yang sediakan. Amin. Tuhan yang sediakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya mau mengatakan kepada setiap kita semuanya, dalam menghadapi tahun 2022 yang belum tahu apa yang akan terjadi di hadapan kita, firman Tuhan mengatakan untuk kita tidak perlu takut, untuk kita tidak perlu gemetar. Karena kita punya Allah yang besar dan dahsyat bagi hidup kita semuanya. Amin. Dan sebagai Allah yang dahsyat, Allah yang besar, apa yang Dia perbuat, apa yang Dia lakukan atas hidup saya dan saudara, tentu ada perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang tidak pernah kita lihat, perkara-perkara yang tidak pernah kita dengar, perkara-perkara yang belum pernah timbul dalam hati kita. Itu yang selalu Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Katakan apa? Lalu yang kedua, saya perhatikan di sini, saudaraku. Karena kita punya Allah yang besar dan dahsyat atas hidup saya dan saudara, ini yang harus kita ingat. Rancangannya atas hidup kita
itu udah pernah gagal. Katakan amin. Rancangan Tuhan atas hidup saya dan hidup saudara itu udah pernah gagal. Bukankah kita tahu bahwa rancangan Tuhan atas hidup saya dan saudara itu begitu luar biasa? Kalau kita membaca dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, rancangan Tuhan bukanlah rancangan yang mendatangkan kecelakaan, tetapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Saudara, rancangan Tuhan ini buat hidup saya dan saudara itu tidak akan pernah gagal. Meskipun ada banyak kesulitan, meskipun ada banyak proses yang harus kita alami dalam kehidupan ini, tetapi sekali lagi, kesulitan, kesukaran, tantangan dalam hidup ini tidak akan pernah bisa menggagalkan rancangan Tuhan yang luar biasa itu atas hidup saya dan saudara. Yang percaya dengan kami. Meskipun dari ini kau melihat kenyataannya, realitanya, engkau belum melihat rancangan Tuhan itu, engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu gemetar, engkau tidak perlu cemas. Dari awal saya katakan, hanya Tuhan yang bisa memberi kepastian bagi hidup saya dan saudara. Itu artinya rancangannya pasti digenapi oleh Tuhan. Katakan amin. Rancangan Tuhan atas hidup saya dan saudara pasti digenapi. Pak, kapan waktunya? Itu terserah Tuhan, bukan terserah saya. Ingat, kalau itu seturut dengan waktunya Tuhan, saya tetap pegang janji firman. Dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, di sana dikatakan bahwa Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Ini yang selalu kita pegang dalam hidup. Rancangannya atas hidup saya tidak pernah gagal. Meskipun untuk mencapai rancangan Tuhan itu harus ada banyak kesulitan yang kita harus lewati. Ingat kisah kehidupan Ayub. Dia orang yang sukses, katakan dia orang yang terkaya pada waktu itu di daerahnya. Dia punya kambing yang begitu banyak, dia punya lembu begitu banyak, dia punya pegawai begitu banyak, punya anak juga banyak, 10 anak. Tetapi dalam realita perjalanan hidupnya, kita melihat apakah dia pernah menyangka sebagai seorang yang kaya raya pada waktu itu akan menjadi seorang yang paling miskin pada waktu itu. Dia tidak pernah nyangka itu. Dalam sekejap, semua harta yang dimiliki oleh Ayub dirampok oleh orang. Habis. Belum selesai, datang budak yang lain menyampaikan bahwa 10 anaknya yang sedang berpesta, tiba-tiba rumah di mana anak yang sedang berpesta itu roboh dan 10 anak yang mati semuanya. Berita ini disampaikan tidak lama, dalam waktu kurun 1 hari itu. Ayub harus mendengar 1 hari itu kekayaannya habis, 1 hari itu juga anaknya semua mati. Saudara lihat apa yang dikatakan Ayub. Ayub tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Iblis ngomong, ya, dia bisa bersyukur. Coba kalau hidupnya yang aku jalan, hidupnya yang aku kasih sakit, pasti dia tidak akan bisa. Tuhan katakan silakan, asal jangan sampai engkau mengganggu nyawanya. Iblis kasih sakit penyakit dalam tubuh Ayub sampai malah bicara karena bau yang begitu busuk dari tubuhnya Ayub membuat istrinya tidak tahan. Istrinya mulai berkata kepada Ayub, kutuki Tuhanmu dan matilah. Di situasi seperti itu, di titik yang paling rendah dalam kehidupan Ayub, Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Dia tetap bisa menerima apapun yang terjadi dalam hidupnya.
Meskipun yang dialami itu sesuatu yang tidak mengenakan secara daging. Tetapi saudara tahu, Ayub mau kerjakan itu semua karena Ayub percaya bahwa rancangan Tuhan atas hidupnya itu tidak pernah gagal. Kalau kita membaca, coba dibuka dalam Ayub pasalnya yang ke-42, ayat yang kedua. Ayub 42 ayat kedua. Ayub katakan demikian, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Katakan amin. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pagi hari ini, mari tetap terus pegang janji Tuhan, tetap terus percaya bahwa Allah yang menyertai hidup saya dan saudara adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang mampu melakukan segala sesuatu yang besar dan dahsyat bagi hidup kita. Bahkan Allah yang mampu menyatakan setiap rancangan atas hidup kita itu menjadi kenyataan. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal bagi setiap kehidupan orang-orang yang mengasihi Dia. Dan yang ketiga, kalau kita punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, maka yakinlah dan percayalah, hidupmu dan hidupku ada di tangan Tuhan. Hidupmu dan hidupku kalau ada di tangan Tuhan, pasti Dia jamin sepenuhnya kehidupan kita. Katakan amin. Kalau hidup saya dan saudara ada di tangannya, hidup saya dan saudara pasti dijamin, hidup saudara pasti dipelihara oleh tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Oleh karena itu, pagi hari ini sekali lagi, jangan izinkan rasa takut, rasa gemetar, rasa khawatir, rasa cemas, bahkan keraguan-keraguan itu menguasai lagi hidup saya dan saudara. Tapi belajarlah untuk memasuki tahun 2022 ini terus melangkah dengan penuh kepastian. Pegang terus janji Tuhan dan percayalah bahwa Allah yang menyertai hidup saya dan saudara, Dia Allah yang besar, Allah yang dahsyat, yang mampu melakukan segala perkara-perkara yang ajaib, dan rancangannya yang tidak pernah gagal. Dia yang akan selalu menjamin hidup saya dan saudara mulai hari ini bahkan sampai kekekalan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita ingat pujian terakhir tadi, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Mari kita bangun berdiri saudara. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu
hadapi. Mungkin hari ini engkau sedang mengalami satu keadaan di titik yang paling rendah dalam hidupmu. Pujian yang dikatakan, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Biarlah kita tetap terus pegang janji Tuhan, karena janjinya itu murni, janjinya memberi kepastian bagi hidup saya dan saudara. Dan percayalah bahwa Tuhan yang menyertai hidup saya dan saudara adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat bagi kehidupan kita. Apa yang dilakukan dalam kehidupan kita, Dia akan selalu melakukan perkara-perkara yang besar. Dia akan selalu melakukan perkara-perkara yang ajaib bagi kehidupan kita. Dan rancangan Tuhan atas hidup saya dan saudara itu tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan atas hidupmu dan hidupku tidak pernah gagal. Meskipun kita harus mengalami banyak proses dalam hidup ini, meskipun kita harus mengalami banyak kesulitan, kesukaran dalam hidup ini, engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu gemetar. Percayalah, rancangan Tuhan atas hidupmu dan hidupku tidak pernah gagal. Karena hidup saya dan saudara ada di tangan Tuhan. Kalau hidup saya dan saudara di tangan Tuhan, Tuhan yang jamin seluruh kehidupan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan buat setiap kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Berbicara lebih lanjut melalui Roh-Mu yang kudus, menjawab atas setiap kami yang Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus terus berkarya melawan setiap kami. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah dihiburkan, kami yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan dahsyat bagi kehidupan kami semuanya. Kiranya turun berkat-Mu atas setiap kami, berkat daripada Allah Abraham, berkat daripada Allah Isa, Allah Yakub, itulah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan selalu menyertai setiap kehidupan kami semuanya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati, mari kita katakan amin.